Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan, saya Rahmat Basuki dari Universitas Mercubuana. Ingin sedikit membahas tentang jurnal organisasi ya, dari mata kuliah OMPI. Di sini saya akan mengulas jurnal organisasi yang berjudul Pengaruh Dukungan Manajemen, Tim Dukungan Anggota, dan Status Pekerjaan, Keselamatan Iklim, dan Sikap Karyawan. Jurnal ini ditulis oleh Bernard M. Rasisot, Mary C. Kernan, dan Edward Nichols. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019. Untuk linknya tertera juga jika teman-teman ingin mengunduh jurnal originalnya. Oke, langsung saja masuk ke latar belakang ya. Latar belakang penelitian ini menguji dampak dari manajemen dan tim dukungan anggota terhadap sikap karyawan melalui efek mediasi iklim keselamatan. 556 dokter dan perawat dari sebuah rumah sakit besar di Amerika Serikat bagian timur selesai item survei menilai persepsi mereka tentang dukungan manajemen, dukungan anggota tim, dan iklim keamanan serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara kepuasan kerja dan komitmen secara langsung dipengaruhi oleh persepsi manajemen dan dukungan anggota tim, hubungan ini juga sebagian dimediasi oleh iklim keselamatan. Tambahan, hasil menunjukkan bahwa dukungan anggota tim kontribusi terhadap prediksi iklim keselamatan atas dan di atas pengaruh dukungan manajemen sendiri, yang menunjukkan bahwa beberapa sumber dukungan mungkin penting dalam mengembangkan iklim keselamatan positif. Efek memoderasi hipotesis status pekerjaan tidak signifikan. Untuk rumusan masalah kali ini yaitu pada tahun 2000 The Institute of Medicine ganti nama National Academy of Medicine pada tahun 2015 merilis sebuah laporan yang menyorot biaya kesalahan medis baik dari segi rugi finansial dan kehidupan manusia. Menurut laporan itu, sebanyak 98.000 orang meninggal setiap tahunnya di rumah sakit akibat kesalahan dicegah, sehingga total biaya mulai dari 17.000 miliar dolar sampai 29 miliar dolar. Organisasi kesehatan juga terganggu oleh cedera kerja non fatal antara karyawan, sehingga biaya absensi, pembatasan beban kerja, dan peningkatan omset. Nah, lalu tujuan penulisan jurnal ini membuktikan kesadaran akan pentingnya faktor organisasi sebagai kontribusi, karena sebagian besar kesalahan dan luka-luka yang disebabkan bukan oleh kecerobohan individu, tetapi karena sistem yang rusak, proses, dan kondisi organisasi yang memimpin untuk membuat kesalahan atau gagal untuk mencegah mereka. Teori dasarnya dapat kita lihat suatu pekerjaan kepuasan organisasi komplement itu didukung oleh iklim keselamatan. Pengelolaan dukung, tim anggota dukung, dan kategori pekerjaan. Semua ini berhubungan untuk mencapai yang namanya organisasi komitmen. Metode riset ini menggunakan metode sampel dan prosedur. Cara pengumpulan data yaitu dengan mensurvei 5.134 karyawan dari sebuah rumah sakit besar di timur laut Amerika Serikat diundang untuk berpartisipasi dalam survei. 1.222 karyawan menyelesaikan survei
untuk tingkat respon 23,8%. Untuk tujuan penelitian ini hanya 2 kategori umum dari karyawan yang menarik, yaitu keperawatan dan tenaga medis. 1. Departemen keperawatan, nilai N-nya 364, dan dari staf medis nilai N-nya 159, dan kependudukan dan magang nilai N-nya 33. Staf medis dan penduduk dan magang kategori digabung menjadi satu kategori. Sebuah analisis tab silang dijalankan untuk memastikan bahwa tidak ada mengacuan potensial karena perbedaan antara kelompok medikal. Dalam hal pengalaman, analisis Chi-square menunjukkan bahwa 2 variabel pengalaman dan kelompok medis yang independen. Kategori lain yang survei tidak termasuk dalam analisis data. Kategori termasuk layanan bedah, departemen klinis, departemen dukungan, administrasi, fungsi luar rumah sakit, dan fungsi administrasi. Semua hasil dijelaskan akhiratnya mencakup data dari staf keperawatan dan medis. Lalu untuk pembahasannya, hasil dari analisis proses bersyarat menunjukkan bahwa iklim keselamatan sebagai dimediasi hubungan antara dukungan manajemen dan kepuasan kerja, dan antara dukungan anggota tim dan kepuasan kerja. Dukungan anggota tim bernilai B sama dengan 44, T 16, dan P lebih kecil daripada 001. Dan dukungan manajemen B-nya 28, T-nya 48,11, P-nya lebih kecil daripada 001. Adalah predikat signifikan dari iklim keamanan dan iklim keselamatan diprediksi secara signifikan kepuasan kerja. B-nya 28, T-nya 3,74, P lebih kecil daripada 0,1. Dan komitmen organisasi B35, T-nya 4,78 dan P-nya lebih kecil dari 001. Efek langsung dari dukungan anggota tim dan dukungan manajemen terhadap kepuasan kerja juga signifikan seperti efek langsung dari dukungan anggota tim dan dukungan manajemen terhadap komitmen organisasi. Berikut tabel statistik, deskripsi, dan interkorelasi variabel. Statistik deskriptif dan kolektif null order untuk variabel penelitian yang disediakan tabel ini, semua korelasi berada di arah yang diharapkan. Lalu untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua tim dukungan anggota dan dukungan manajemen mungkin faktor penting dalam persepsi pemahaman tentang iklim keselamatan dan bagaimana dampak sikap iklim keselamatan terhadap pekerjaan dan organisasi. Studi ini menambahkan literatur yang ada pada iklim keselamatan dengan berfokus pada faktor-faktor yang membantu kita memahami bagaimana persepsi iklim keselamatan dapat berkembang. Ketika karyawan merasa bahwa mereka bekerja sebagai unit terkoordinasi dan memiliki dukungan dari rekan-rekan kerja yang menghormati masukan mereka lebih mungkin merasa bahwa lingkungan kerja adalah salah satu di mana mereka merasa aman membahas kesalahan dan melaporkan perilaku tidak aman. Demikian pula ketika karyawan merasa manajemen yang mendukung upaya mereka, sehari-hari dan menyediakan mereka dengan sumber daya informasi yang diperlukan untuk secara efektif melakukan pekerjaan mereka. Untuk penutupnya, dengan kecocokan modul yang saya pelajari di semester 4 ini, saya rasa belum ada
kecocokan yang signifikan, karena materi yang saya angkat di PowerPoint ini sangat menuju kepada keselamatan kerja dan dukungan manajemen. Lalu demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung diri. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.